Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama saya adalah Ahmad Sultan. Saya berasal dari Provinsi Jawa Timur, Kota Malang. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 4 Kota Malang dan saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil naskah yang saya buat, yaitu dengan judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris sebagai Pembelajaran Masa Kini. Sebelum saya mempresentasikan hasil presentasi saya ini, izinkan saya untuk membacakan puisi karya saya sendiri. Pak Jonku karya Ahmad Sultan. Pak Jonku adalah guru sejarah. Beliau punya semangat kuat dan membara untuk membawa perubahan demi anak bangsa, untuk mengajak siswa menuju medan laga, bukan untuk berperang dan angkat senjata, bukan untuk bertarung demi mendapatkan tahta, tetapi demi mengangkat derajat bangsa. Pagi itu, Pak Jonku berangkat ke sekolah dengan mengayuh sepeda yang mulai tua. Tak lupa beliau membawa berbagai macam media untuk membuat pembelajaran menjadi ceria. Masuklah beliau di jam pertama. Tak lupa mengucapkan salam dan berdoa. Dalam hening kami memohon kepadanya agar pembelajaran mendapatkan berkah. Di hari pertama, Pak Jonku memetakan minat siswa agar bisa memilih tugas yang mereka suka. Kesenian, sains, dan olahraga akan menjadi pilihan utama. Tiba saatnya Pak Jonku bertanya, apa profil belajar Anda? Ada visual, auditori, dan kinestetika yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kami mulai menulis minat dan profil belajar, disesuaikan dengan kami para pelajar, agar tidak salah dalam belajar sesuai dengan proses dan langkah yang benar. Sepulang dari sekolah, Pak Jonku membuat rencana ajar berdasarkan pada kesiapan, minat, dan profil belajar dalam kerangka diferensiasi pembelajar untuk menunjang penilaian hasil belajar demi terwujudnya kelas yang merdeka belajar. Di hari kedua, tiba saatnya eksekusi, penerapan proses secara hakiki, memberikan tugas sesuai dengan hierarki, dengan memilih minat yang kami sukai. Pak Jonku membebaskan tugas ini, menciptakan produk sesuai dengan pilihan kami, bisa rekaman, video, ataupun puisi, agar kami merdeka dalam berkreasi. Oke, terima kasih untuk puisi yang saya bacakan. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, keputusan yang dibuat terkait lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, lalu bagaimana guru menanggapi dan merespon kebutuhan murid, dan yang terakhir adalah manajemen kelas yang efektif. Lalu, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelas yang dialami oleh peserta didik yang saya lakukan di kelas, yaitu diantaranya poin yang pertama, peserta didik cenderung jenuh pada pembelajaran bahasa Inggris. Kejenuhan terjadi karena mereka merasa bahwa pembelajaran bahasa Inggris adalah pembelajaran yang sulit dipelajari. Selain itu, kurangnya variasi guru dalam pembelajaran, khususnya media pembelajaran, menjadi faktor kejenuhan mereka dalam belajar. Poin yang kedua adalah peserta didik tidak tertarik pada mata pelajaran bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa pembelajaran tersebut tidak penting. Poin yang ketiga adalah peserta didik kurang percaya diri dalam belajar. Faktor psikologis ini yang menjadikan hambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri dalam belajar. Hal ini disebabkan karena mereka tidak termotivasi untuk belajar. Guru kurang memberikan kata-kata motivasi untuk peserta didik akan pentingnya belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Lalu, kendala yang dialami oleh guru atau kendala yang saya alami adalah guru kurang memahami tentang metode pembelajaran yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lalu guru cenderung memberikan metode pembelajaran yang sama dari waktu ke waktu seperti metode ceramah tanpa memperhatikan
kenyamanan peserta didik dalam belajar. Lalu yang berikutnya adalah guru kurang memiliki pengetahuan tentang penggunaan model pembelajaran interaktif di dalam kelas. Ini terjadi karena guru kurang berliterasi dan belajar dalam penerapan atau menerapkan model-model pembelajaran yang interaktif di dalam kelas. Lalu kendala yang berikutnya adalah guru kurang memberikan media pembelajaran yang menarik pada saat pembelajaran. Guru cenderung menggunakan media pembelajaran yang sama dalam pembelajaran di dalam kelas seperti penggunaan PowerPoint. Kendala berikutnya adalah guru kurang memahami tentang TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge yang merupakan integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Lalu yang terakhir adalah guru kurang memotivasi peserta didik untuk bersemangat dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, menurut Tomlinson 2001 dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Nah, tahap karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, yaitu setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang dalam kelas tersebut saling menghargai. Murid akan merasa nyaman pada dan adanya harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajak untuk mencapai kesuksesan, murid menghadapi tantangan dengan bantuan guru sehingga tantangan dapat dilampaui sehingga murid tidak frustasi. Tantangan atau dukungan tersebut dinamakan scaffolding. Ada keadilan dalam bentuk yang nyata, lalu guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Nah, tahap-tahap yang saya lakukan, yaitu yang pertama melakukan tes diagnostik yang saya masukkan ke dalam Teams. Jadi anak-anak saya berikan linknya untuk mengisikan di link tersebut sebelum pembelajaran bahasa Inggris. Apakah yang diisikan? Yang diisikan adalah kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Untuk kesiapan, macam-macam pertanyaannya seperti bagaimana perasaan pertama kali berkenalan dengan guru atau Pak Sultan, bagaimana pencapaian belajar, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang diinginkan dari pelajaran bahasa Inggris yang nantinya akan saya ajarkan. Lalu sumber daya apa yang mereka miliki untuk mendukung pembelajaran di kelas. Untuk minat, pertanyaan-pertanyaan seperti apa hobimu, apa genre musik yang kamu suka, atau di mata pelajaran apa yang kamu inginkan. Untuk profil peserta didik, itu saya berikan pertanyaan seperti apakah Anda memiliki gawai sendiri, apakah Anda memiliki laptop, apakah Anda tidak kesulitan dengan kuota internet, atau apa pekerjaan orang tuamu, dan yang terakhir yang terpenting juga adalah cara atau gaya belajar apa yang kalian miliki seperti kinestetik, visual, atau auditory. Nah, materi pembelajaran yang berdiferensiasi saya berikan materi berupa video, berupa PowerPoint. Yang kedua adalah materi podcast. Di sini saya mengajarkan naratif, proverb, riddle, dan hortatory exposition untuk kelas 11 LM. Yang berikutnya adalah tugas. Tugas atau produk peserta didik yang berdiferensiasi seperti tugas puisi ini adalah peserta didik membacakan puisi dengan hasil puisinya yang diupload di Teams, ya. Lalu tugas yang kedua sama, tapi ini hanya suara saja. Jadi mereka hanya mengirimkan suara saja dan contoh puisinya. Nah, tugas yang lainnya adalah peserta didik, tugas peserta didik atau produk yang berdiferensiasi seperti membuat caption yang diunggah di media sosial dan selanjutnya diupload di Teams. Oke, 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi sebagai pembelajaran masa kini ini bisa berhasil. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Artinya, guru merancang pembelajaran dengan berbagai cara untuk mencapai dan mengekspresikan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian tingkat kesiapan, minat, dan pendekatan belajar yang digunakan murid. Yang selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat pada murid dan pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Terima kasih telah menyaksikan presentasi yang saya buat ini berdasarkan naskah yang saya tulis. Thank you or thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.